Saat itu suasana mes sebenarnya nggak sepi. Beberapa karyawan masih keluar masuk untuk ke kamar mandi atau sekedar mengambil minum. Ketika sedang tertidur, Mul tiba-tiba terbangun karena merasa saat itu supervisor membersihkan lantai 2, sedangkan saya ditugaskan membersihkan lantai 1 yang berisi area bar dan bekas ruang makan restoran. Ketika sedang membersihkan lantai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon episode 719. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam teman Kliwon dimanapun Anda berada. Semoga sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin. Buat yang lagi buka Instagram, jangan lupa kunjungin @pasarmalamkliwon. Siapa tahu merch PMK masih ada di situ. Masih gak sih? Siapa tahu masih ada, ya kan? Iya. Nyesel deh kalau kehabisan. Hah? Oke. Iya. Ini ada satu buah cerita yang dari judul udah anomali nih. Shalom, Bro Bimo, Bro Danu. Shalom. Perkenalkan, saya Rian Sableng. Kok ada julukannya begini sih? Keren, berasa keren loh. Lucu banget. 121 kali. 212. Saya Rian Sableng, berasal dari Semarang. Keren. Saya sudah menjadi pendengar PMK sejak episode 150-an, dan sampai sekarang belum pernah melewatkan satu episode pun. Oke, keren. Ini adalah cerita ketiga yang saya kirimkan. 2 cerita sebelumnya mungkin belum sempat kesaring untuk dibacakan. Semoga kali ini bisa lulus. Kali ini saya ingin menceritakan pengalaman yang dialami oleh 2 pegawai saya. Meskipun merupakan 2 kejadian yang berbeda, keduanya saling berkaitan dan seolah saling menguatkan tentang keberadaan makhluk yang akan saya ceritakan. Lokasi kejadian berada di tempat usaha, sekaligus mes milik orang tua saya yang terletak di luar kota Semarang. Letaknya persis berdampingan dengan tempat pemakaman umum atau TPU. Dan peristiwanya terjadi sekitar awal tahun 2000-an. Cerita pertama berasal dari Mul. Mul ini supir pribadi ayah saya. Siang itu, setelah mengantar ayah ke tempat usaha, Mul memutuskan beristirahat sejenak di sofa ruang tamu mes. Saat itu suasana mes sebenarnya nggak sepi. Beberapa karyawan masih keluar masuk untuk ke kamar mandi atau sekedar mengambil minum. Ketika sedang tertidur, Mul tiba-tiba terbangun karena merasa mulutnya tuh dibekap oleh jari-jari yang sangat panjang. Posisi makhluk itu berada tepat di atas tubuhnya. Sambil terus membekap mulut Mul, makhluk yang ternyata telanjang itu mendekatkan wajahnya. Matanya besar, membelalak, hampir sebesar tutup gelas. Tatapannya pun penuh amarah. Mulutnya menganga lebar, memperlihatkan gigi-gigi besar yang tidak beraturan. Rambutnya panjang, tipis dan menjuntai hingga menyapu wajah Mul yang saat itu sama sekali nggak mampu gerak. Beberapa menit lamanya makhluk itu hanya menatap wajah Mul. Dalam keadaan panik, berusaha melafalkan doa-doa yang masih diingatnya. Setelah beberapa saat, makhluk tersebut akhirnya menghilang begitu saja. Mul langsung terbangun dengan tubuh yang basah oleh keringat. Beberapa hari kemudian saya mendengar sendiri cerita itu langsung dari Mul. Jujur saja, sejak saat itu saya jadi merinding dan sempat merasa takut setiap kali berada di mes tersebut. Cerita berikutnya berasal dari Sastro, salah satu karyawan di tempat usaha ayah saya. Menurut saya cerita ini jauh lebih mengejutkan karena ada bukti berupa foto penampakan yang diduga merupakan makhluk yang sama seperti yang pernah dilihat Mul. Kejadiannya berlangsung pada malam hari ketika Sastro sedang sendirian di dalam mes. Entah sedang apa saat itu,
ia iseng mengambil foto selfie di depan rak jemuran. Namun setelah hasil fotonya dilihat, tampak sosok yang sangat tinggi berdiri di belakang rak jemuran. Wajah sosok tersebut memang terlihat blur, tetapi bentuk badan dan kedua tangannya terlihat cukup jelas. Foto itu diambil menggunakan ponsel Nokia lama. Meski kualitas kameranya sederhana, sosok tersebut masih bisa terlihat dengan cukup jelas. Tak lama kemudian foto itu menyebar ke para karyawan lain dan warga sekitar tempat usaha ayah saya, hingga sempat jadi viral tuh di lingkungan kami. Ketika Mul melihat foto tersebut, ia langsung berkata, "Bener iki, makhluknya sing ngebekep aku pas kui. Bener, ini makhluk yang membekap saya waktu itu." Ucapan Mul semakin membuat semua orang merinding. Saat saya sendiri melihat foto tersebut dan mengingat kembali deskripsi dari Mul, sosok itu mengingatkan saya pada karakter Gollum di film The Lord of the Rings. Hanya saja tubuhnya jauh lebih tinggi. Karena itulah saya menjulukinya Genderuwo Bule. Genderuwo Bule. Saya sendiri belum pernah mendengar atau melihat gambaran makhluk seperti itu sebelumnya. Oh iya, Bro Bimo, Bro Danu, dan teman Kliwon, kalau penasaran ingin melihat foto yang saya maksud, bisa mengunjungi Instagram @horror.ndes. Waduh, Horror.ndes, orang Semarang nih, bener. kalau Jogja horror.dap. Horror.dap. Wah, bener orang Semarang nih. Iya, S-nya 3 ya. Kebetulan saya mengunggah foto tersebut di sana dan menjadikannya salah satu konten bersama teman saya. Demikian ceritanya. Semoga bisa menghibur sekaligus menambah khasanah cerita dunia perhantuan di podcast Malam Kliwon. Salam sejahtera selalu, berkah dalam. Apa Instagramnya? @horror.ndes S3. Horornya R2, coba ya. Horror.ndes. Oh ini nih. Oh dia punya podcast, bro. Keren. Hah? Oh iya. Ini benar. nih, Popo Sableng. Oh iya, podcast horor juga nih, mantap. Tapi terakhir kapan? Bentar. 2024 tapi. Iya udah nggak upload berarti dia. Oh cewek ini. Ah cowok. Narsumnya kali Oh cewek. narsumnya. Yang mana mas? Yang mana tapi mas? Banyak kontennya Banyak nih. kontennya. Bisa aja nih promonya. Horror Des. Oh dia punya podcast Horror Des. Coba kita lihat followingnya. Nah ini nih IG-nya si Sableng nih. Siapa namanya tadi? Reza. Bukan. Rian. Rian. Ya Nih itu. IG-nya di Gena- Protek. Ini kan langsung ada di Popon Radio. Kemarin Mas Brian datang, Mas Brian. Dateng, doi. Koh Brian. Cerita dia belum tayang ya? Belum. Buset banyak banget banking kita. Iya makanya. Udah 2 bulan. Aduh. Ya. Ini cerita dari Mas Rian Sableng. Akhirnya ceritanya lolos nih, cerita ketiganya nih. Tapi podcastnya mah udah nggak ada ya. Iya, podcastnya nggak jalan. Yang penting tetap dengerin ya mas. Iya benar. Aduh, ini cerita pertama dari Mul yang dibekap sama sosok Genderuwo Bule. Kok Mul nggak melawan ya dibekap gini ya? Emang kenapa? Biasanya kan melawan dia. Sudah berikrar. Oh. Piye? Iya. Piye? Kok tidak melawan dia nih? Genderuwo Bule. Nah, itu. Vampir Betawi. Vampir Betawi. Oh, gigit lu. Gitu ya. Tangannya gitu. Lo. Gigit lu. Vampir Betawi. Lah kalau ada genderuwo bule, masa nggak boleh ada vampir Betawi? Biasanya kan kalau vampir di Eropa Timur gitu kan Vladimir gitu ya. Iya. Di sini Sabeni. Itu. Jun. Enjung. Gitu. Goen. Jian. Vampirnya Jian. Neran. Sri. Paing. Itu. Apa? Ya ini Tanjidor kita.
Siapa ya? Maaf ye. Maaf ye. Ah. Vampir maaf ye. Lucu ya orang Betawi yang ngasih nama tuh. Bener. Vampir Betawi. Kayak gesper ijo. Tapi betaring. Taring. Ya. Iya. Gigit lu. Tolol lah. Blow on banget. Masalah kalau genderuwo bule ngapain anjir? Bentukannya berarti kayak Poseidon anjir. Gak, kalau ini kan kayak Gollum. Gollum ya, Iya, tadi dibilang bener, kayak Gollum. Gollum. Gollum tuh kan kecil, tapi ini dia gede. Anjir, ketangkap kamera, serem juga sih. Tapi ya berarti makhluk lah. Anggap aja kayak Jin, Gollum, jin gitu. Kayak bukan Oh iya ya. bukan genderuwo gitu. Soalnya si Gollum memang bule ya. Bule. kulitnya ya. Ya bukan genderuwo juga. Ya banyak kan sebenarnya cerita-cerita di cerita-cerita di PMK yang sosok makhluknya tuh kayak gini sebenarnya banyak. Cuman masalahnya bukan genderuwo kalau Gollum itu. Iya, kalau genderuwo kan penuh bulu. Nah, ini bulunya coklat nih, atau Iya, coklat putih lah. genderuwo albino. Coba. Ntar Di- buat thumbnail bisa tuh. Di AI-in aja. Nah gini dah. Kayak Yeti ya. Oh Yeti, bener. Jatuhnya Yeti. Kalau genderuwo albino. Yeti. Berarti pocong bule yang belum ada. Kalau noni Belanda udah ada, mewakili setan yang cewek. Pocong bule kan nggak kelihatan juga bang. Belum tentu. Kan pakai kafan. Bulenya kelihatan di mananya? Ya coba kalau bule dikafanin, kelihatan tetep. Kan pocong biasanya mukanya iya hancur ya. Enggak juga. Ini pocong yang beneran Utuh, bisa kelihatan. masih utuh. Iya, Oh. gitu. Atau ngetesnya ajak ngobrol. Pocong Indo bukan nih? I don't understand. Pocong bule. I don't understand what you mean. Oh, pocong bule nih. Pocong. Yes. I'm a pocong, baby. Oh, genderuwo tuh ini ya menyerupai kera ya. Coba-coba kalau di AI-in bisa nggak ya? Coba gambarin Bisa pocong lah. bule gitu. Kali bisa keluarnya kayak gimana coba yuk. Yang cepet aja. Di GPT masing-masing aja. Coba gambarkan pocong bule. Coba. Itu adalah keywordnya. Iya, Prompt. coba gambarkan pocong bule. Nah, Lama nih. apa ya gitulah sambil menunggu. Berarti itu ya jin makhluk. Dan biasanya nih makhluk-makhluk gini jarang ada di ini ya, cerita-cerita yang di Jakarta gitu. Pasti yang di luar. Banyak di Bali gitu. Iya, di kota-kota yang udah gede kayak makhluk-makhluk ini dah minder ya. minggir kayak dah. Iya, pada kegeser sama pembangunan jalan tol. Pembangunan jalan tol kan juga proyeknya menggunakan jin untuk meneruskan dan melanggengkan kontrak. Ada temen lo yang T-nya begitu nggak? Nah kan keluar gue. No, kelihatan. Kagak serem ya. Jadi kayak Ada. ngapain bang? Ya iya lagi. Ya kan? Rambutnya jembul. Ini maksud gua, tetap kelihatan gitu. Tetap kelihatan bule. Pas ya mukanya yang utuh ya kelihatan. Nggak serem. Pocong bule. Serem gak Rim? Hah? Iya kan? Jatuhnya pengen Mister gitu, pengen nyapa. Mister kedinginan. Oke, thank you. Mas Ableng. Panggilannya siapa tadi? Rian. Rian. Kita lanjut ke cerita kedua ya. Yoi, let's go. Wih, menarik nih. Halo Mas Bimo, Mas Danu. Perkenalkan, nama saya Made asal Bali. Aduh, satu nih. Cuman satu.
Made dari Bali itu cuma satu tuh. Saat ini saya sedang tinggal di Sydney sebagai international student. Selama tinggal di sini, saya mengalami 2 kejadian horor yang menurut saya cukup membekas. Ceritanya memang agak panjang. Semoga berkenan dibacakan. Yang pertama, hantu perempuan di kapal tua. Karena saya hanya kuliah 3 hari dalam seminggu, saya berinisiatif mencari pekerjaan part-time untuk menambah uang jajan. Saya nyari lowongan melalui grup Facebook komunitas orang Indonesia. Setelah cukup lama mencari, akhirnya saya menemukan pekerjaan dengan bayaran yang lumayan dan jadwalnya pas dengan hari libur kuliah saya. Gak lama setelah mengirim lamaran, saya dihubungi oleh supervisor dan diminta untuk datang training. Pekerjaan saya adalah membersihkan serta memperbaiki bagian kapal yang rusak, seperti jendela dan lantai. Tempat saya bekerja adalah sebuah kapal laut tua yang dibangun tahun 38. Dahulu kapal tersebut digunakan sebagai transportasi laut. Kemudian sekitar tahun 2000 dialihfungsikan menjadi floating restoran. Restoran itu tutup pada tahun 2018 dan sejak saat itu kapal hanya bersandar di pelabuhan pribadi milik pemiliknya. Saat pertama kali menginjakan kaki di kapal itu, saya langsung merasakan suasana yang kurang nyaman. Supervisor kemudian mengajak saya berkeliling untuk mengenalkan seluruh area kapal. Awalnya saya mengira kami akan bekerja bertiga, yaitu saya, supervisor, dan 1 orang pekerja lain yang saya samarkan sebagai A. Andre aja lah. Namun ternyata di hari kedua Andre memutuskan keluar. Posisinya digantikan oleh saya. Sehingga sejak saat itu hanya ada saya dan supervisor yang bekerja di kapal itu. Gangguan mulai saya rasakan. Hampir setiap hari saya merasa seperti ada yang ngikutin dari belakang. Namun setiap kali saya menoleh, gak ada siapa-siapa. Mesin genset juga sering mati sendiri tanpa sebab yang jelas. Selain itu, saya beberapa kali melihat bayangan hitam besar dari sudut mata saya. Awalnya saya nganggap itu semua halusinasi. Sampai akhirnya terjadi satu kejadian yang membuat saya yakin bahwa apa yang saya lihat selama ini bukan sekedar perasaan. Suatu hari saya sedang bekerja. Dari sudut mata saya melihat seseorang datang. Saya menoleh dan ternyata memang itu benar, itu teman saya yang sedang berkunjung. Saya kembali melanjutkan pekerjaan. Namun beberapa saat kemudian saya melihat ada bayangan putih berdiri tepat di belakang teman saya. Ketika saya menoleh sekali lagi, ternyata bayangan putih itu benar-benar adalah pemilik kapal yang kebetulan baru datang dari belakang teman saya. Sejak saat itu, saya mulai mikir, jangan-jangan semua bayangan yang selama ini saya lihat memang benar adanya. Saya pun menceritakan pengalaman tersebut kepada supervisor. Bukannya kaget, dia malah tertawa sambil berkata, "Berarti si cantik mau kenalan nih." Saya langsung bertanya, "Si cantik siapa?" Supervisor kemudian menjelaskan bahwa sejak ia mulai bekerja di kapal itu sekitar 18 tahun lalu, ketika kapal masih beroperasi sebagai restoran, banyak staf yang mengaku sering melihat sosok perempuan. Kadang hanya lewat begitu saja, kadang memindahkan barang-barang, atau sekedar menampakkan diri. Sejak mendengar cerita itu, suasana kapal terasa jauh lebih menyeramkan. Puncaknya terjadi beberapa hari kemudian. Saat itu supervisor membersihkan lantai 2, sedangkan saya ditugaskan membersihkan lantai 1 yang berisi area bar dan bekas ruang makan restoran. Ketika sedang membersihkan lantai, saya merasa ada yang memperhatikan dari dalam area bar. Begitu saya menoleh, saya melihat sesosok perempuan berpakaian hitam. Wajahnya juga hitam pekat, rambutnya panjang dan acak-acakan. Sekilas penampilannya mengingatkan saya pada sosok nenek lampir di televisi. Kami saling menatap selama sekitar 3 detik, lalu perlahan sosok itu berjongkok, seolah bersembunyi di balik meja bar. Saat itu seluruh tubuh saya langsung merinding, dari ujung kaki sampai kepala. Tanpa pikir panjang, saya langsung berlari ke lantai 2 menemui supervisor. Melihat saya berlari ketakutan, supervisor bertanya apa yang terjadi.
Entah kenapa saya nggak berani menceritakan apa yang baru saja saya lihat. Saya cuman bilang, boleh nggak saya bersih-bersih di lantai 2 aja, biar ada teman ngobrol. Setelah kejadian itu, saya memutuskan keluar dari pekerjaan tersebut. Nah, cerita kedua nih. Beberapa waktu kemudian, saya dan 4 orang teman saya sepakat pindah ke apartemen baru di daerah Mascot, karena harganya cukup murah. 2 minggu pertama semuanya berjalan normal. Namun setelah itu mulai muncul kejadian-kejadian aneh. Suatu hari saya meletakkan kunci apartemen di dapur. Gak lama kemudian kunci itu hilang begitu aja. Saya sudah nanya sama semua teman satu apartemen, tetapi tidak ada seorang pun yang ngerasa mengambilnya. Malam harinya saya bermimpi sangat aneh. Di dalam mimpi itu, saya seperti sedang menonton sebuah film. Ada suara yang menceritakan bahwa apartemen tempat tinggal kami dihuni oleh seorang anak kecil. Anak itu berkulit putih dan hanya memakai popok. Kemudian saya melihat diri saya sendiri sedang duduk bersama teman-teman di balkon apartemen. Di sekitar kami tampak anak kecil itu lari-larian sambil bermain. Lalu mimpi itu berubah. Saya diperlihatkan bagaimana lokasi apartemen tersebut. Mulai dari saat masih berupa hutan hingga akhirnya dibangun menjadi gedung apartemen seperti sekarang. Semuanya berlangsung sangat cepat seperti time lapse. Setelah itu, anak kecil tadi berjalan mendekati saya. Saya langsung merasa sangat takut. Saya menutup mata sambil membaca doa sesuai kepercayaan saya. Namun justru pada saat itulah anak kecil tersebut bilang, doanya gak mempan kok. Kalimat itu diucapkan 2 kali. Tidak lama kemudian saya langsung terbangun. Keesokan paginya saya menemukan kembali kunci apartemen saya. Anehnya, kunci itu berada tepat di tempat yang sama di dapur, tempat terakhir saya meletakkan sebelum hilang. Sampai sekarang saya masih tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi malam itu. Sekian cerita dari saya, mohon maaf kalau penyampaiannya masih berbelit. Semoga PMK semakin maju, sukses, dan terus menemani para teman Kliwon. Terima kasih Beli Made yang sekarang tinggal di Sydney ya. Ada lagunya tuh. Aku di Sydney. Ah, itu dia. Nah, masalahnya semua setan ini tuh menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya? Bahasa Inggris sih harusnya. Harusnya supervisornya bahasa Indonesia apa bahasa Inggris nih? Kan tadi dari grup FB orang Indo ya. Yang di kapal itu tadi kan. Berarti ada 2 setting nih, ada 2 cerita ya. Pertama di kapal, kedua di apartemennya, ya kan? Kalau yang di apartemen sosoknya tuh tuyul Australia berarti. Iya kan? Iya. Tuyul Australia nih. Tuyul. Tadi kita udah mencari pocong bule. Sekarang ada tuyul Australia. Ya, vampir Betawi anjing. Ah, ini lucu banget lagi. Kayak kata baba dah. Vampir Betawi. Gigit lu. Tidak mengancam ya. Kagak serem. Bawaannya pengen palang pintu. Betawi tempat lo nih, Le. Apa? Lo mana? Apa? Betawi Kukusan. mana? Kukusan. Lucu banget ya. Iya. Berarti Beli Made udah ini ceritanya tuh pas dia lagi di sana dan sampai sekarang dia masih di sana gitu ya. Harusnya ya. Tapi nggak tahu, international student lama banget. Nggak tahu Tahun nih berapa? cerita tahun berapa. Iya, tahun berapa kan? Iya. Oke. Terima kasih buat Beli Made dan Mas Rian Sableng yang sudah berbagi pengalaman. Thank you buat teman Kliwon yang sudah mendengarkan dan nonton. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah. Dadah. Selamat istirahat.